Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas contoh-contoh soal anuitas bertumbuh dengan secara manual, juga menggunakan Excel. Langsung saja. Sebelum ke soal, apa sih anuitas bertumbuh itu? Anuitas bertumbuh itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan besar yang tidak sama, tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama. Nah, itu anuitas bertumbuh atau growing annuity. Anuitas bertumbuh juga sama seperti anuitas yang lainnya, yang mempunyai dua tipe, yaitu present value atau nilai sekarang dan future value atau nilai yang akan datang. Nah, ini untuk formula untuk mencari present value, yang dimana I-nya itu tingkat bunga diskonto, G-nya itu tingkat pertumbuhan, N-nya itu jumlah periode, A1-nya itu besar pembayaran dari satu periode. Kalau ini besar pembayaran penerimaan hari ini atau pembayaran awal. Nah, ini juga untuk mencari future value. Langsung saja. Untuk nomor 1, berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta, tahun depan 100.000 untuk tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya selama 10 kali. Jika tingkat bunga adalah I sama dengan 12%. Jadi diketahui A1-nya itu 1 juta rupiah. Nah, G-nya itu tingkat pertumbuhnya itu kan ini 10% atau 0,1. I-nya itu tingkat bunganya 12% atau 0,12. Nah, selama 10 kali berarti ada 10 periode. Untuk mencari soal nomor 1 menggunakan rumus ini, karena tidak ada besar pembayaran awal, jadi pakai menggunakan rumus ini, lalu dimasukkan, hasilnya akan seperti ini. Untuk perhitungan tadi itu merupakan perhitungan secara manual. Mari kita coba menggunakan formula Excel. Nah, di sini udah ada soalnya yang tadi sama. Nah, karena terus bertumbuh sebesar 10%, maka cash flow dengan ininya 10% ya. Terus karena ada 10 kali, maka ada 10 periode. Kita tulis saja agar lebih cepat. Kita menggunakan drag. Lalu selanjutnya kan periode 1 juta sebesar 1 juta, maka di sini tulis saja 1 juta. Nah, formulanya ya tetap sama dengan yang diketahui, jadi sama dengan basis. Untuk yang periode kedua kita menggunakan rumus ini S9, tinggal klik aja ini dikali 110. Kenapa 110%? Itu tuh 110-nya tuh dari ini, jadi tergantung cash flow-nya. Jadi ini untuk 10%. Kalau 20% berarti 120% dan seterusnya. Nah, kita langsung dapat yang periode 3 juga sama dengan kita drag yang ini dikali 110%. Nah, kita lebih cepat 10. Untuk mencari present value-nya
menggunakan rumus formula NPV. Langsung aja ketik sama dengan NPV. Nah, ada ya. Oh, ini kan ada bacaan rate, berarti rate itu tingkat bunganya 12%. Tulis aja koma LW nya tinggal drag aja dari periode 1 sampai akhir, tutup kurung sama dengan, nah didapatkan ya hasilnya sama. Selanjutnya untuk nomor 2, jika arus kas pada soal nomor 1 di atas dimulai hari ini 1 juta rupiah, tahun depan 1.100.000 rupiah, dan seterusnya. Dengan I dan N yang sama, berapa nilai sekarangnya? Berarti ini dicarinya present value. Jadi yang membedakan dari nomor 1 ini diketahui dimulai hari ini. Berarti A0-nya itu 1 juta rupiah. Nah, pertama kita mencari present value dari arus kas Rp1.100.000 mulai tahun depan, dan seterusnya aja yang bertumbuh sebesar 10%. Jadi berarti selama 9 kali dikurang 1 ya, 9 kali dengan I-nya 12% atau 0,12. Kemudian kita tambahkan A0-nya 1 juta rupiah, jadi tinggal masukin dan didapatkan hasilnya segini ya. Jadi mari kita coba dengan formula Excel. Nah, berarti kan tadi diambil selama 9 kali karena kan dikurang 1 ya. Berarti ini 1 sampai 9. Ini aja. Nah, ini sama basis sama dengan tadi kan arus kasnya dimulai dari 1.100.000 rupiah. Oh, kebanyakan nol. Rumusnya over juga sama kayak yang nomor 1, sama dengan periode 1 dikali 110. Ini khusus 110 itu untuk khusus cash flow-nya 10% ya. Enter. Nah, didapatkan. Agar cepat kita drag saja sampai 9 aja. Nah, udah. Berarti ini juga sama dengan NPV buka kurung rate kan tadi sama ya, I-nya sama, berarti 12%, koma drag aja 1 periode 1 sampai 9, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan ini kan segini. Jadi ini formulanya kita kutip sama dengan NPV 12% kutipnya hapus dulu, tutup kurung. Nah, kalau kita kutip 1, nah gitu. Nah, karena persen value-nya kan belum ditambahkan A0-nya, kita tambahkan dulu. Di sini kita buat A0, jadi A0-nya itu 1 juta rupiah.
0, segitu. Berarti sama dengan ini, hasil ini ditambahkan 0 sesuai rumus ya. Nah, jadi didapatkan 9.233.523,33. Kita bandingkan dengan yang ini, hasilnya sama. Jadi benar. Untuk nomor selanjutnya, nomor terakhir, nomor 3. Selama 10 tahun, anak akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung mulai dari 24 juta tahun depan dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji anak sebesar 6% dan suku bunganya 8% per tahun, berapa nilai tabungan ke-10? Nah, untuk soal nomor 3, ini dicari future value-nya atau nilai yang akan datang, karena ini kan ditanyanya berapa nilai tabungan ke-10, berarti kita mencari FP. Nah, diketahui A-nya itu sama dengan 24 juta. Pertumbuhannya G-nya itu 6% atau 0,06. I-nya suku bunganya 8% per tahun atau 0,08. Nah, ini kan nilai tabungan ke-10, berarti N periodenya tuh ada 10. Nah, dimasukkan ke dalam tadi yang formula future value yang di awal. Masukkan I-nya 0,08, G-nya 0,06, N-nya juga 10. Maka didapat A-nya dikali A 24 juta. Hasilnya jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Maka sekarang kita bandingkan dengan formula Excel ya. Nah, ini 1/10 karena kan tadi ditanyanya berapa nilai tabungan ke-10, berarti 1/10 periode. Nah, untuk periode pertama cash flow-nya itu 24 juta. Sama dengan sebelumnya, jadi sama dengan periode ke-1. Nah, ini dikalikan 106. Kenapa persen? Kenapa? Karena kan pertumbuhan cash flow-nya itu 6%, berarti dikali 6%. Kan tadi 10%, berarti 110%, berarti kalau 6% 106%. Sama dengan periode kedua dikalikan 106%. Enter. Nah, agar cepat kita langsung tulis aja sampai periode 10. Nah, ini kutip sama dengan 17 ya. Dikali 106%. Nah, itu untuk formula cari cash flow-nya. Nah, untuk formula NPV kita masukkan tadi seperti nomor 1 dan 2. Yang membedakan tadi itu adalah rate-nya. Tadi rate-nya 12%. Ini berarti suku bunganya 8%. Masukin aja rate-nya. Ini terbalik, maaf. Ini bacaan rate-nya itu suku bunganya ya. Berarti tulis 8%, koma dari periode 1 sampai periode yang ditanyakan 10 ya, berarti kita drag sampai periode 10, tutup kurung, enter. Kita dapatkan ini, berarti ini formulanya adalah sama dengan rate-nya tadi itu 8%. NPV buka kurung
rate-nya 8%, koma, track dari periode 1 sampai periode 10, tutup kurung, enter. Ininya kita pakai kutip. Nah, jadi ini formula untuk mencari NVP-nya. Nah, untuk mencari future value-nya sama dengan tulis aja langsung FP. Nah, itu ada ya, buka kurung rate-nya. Rate-nya itu tadi itu ada 8% ya. 8%, koma, N per-nya ada 10, berarti N10, koma. PMT-nya itu 0 karena apa ya? Gak ada gitu, gak diketahui di sini, jadi 0 aja. Nah, V-nya itu negatif karena nanti kalau gak negatif hasilnya negatif. Jadi pencet aja ini. Jangan lupa kasih min, koma, tipe 0 karena kan berhenti di periode 10. Nah, hasilnya jadi 441 juta sekian. Ini kita bandingkan dengan tadi perhitungan manual, sama ya. Sama. Berarti ini formula untuk cari future value adalah sama dengan tulis future value buka kurung rate-nya tadi 8% suku bunganya ya. Persen, N per-nya 10 periode, PMT-nya 0, ininya koma, negatif. Kan ini ada ini ya, pakai kurung buka jadi pakai negatif. Terus tipenya 0 karena berakhir di periode 10. Tutup kurung, enter. Kita kutip agar terlihat. Nah, ini cara-cara untuk mencari present value and future value menggunakan Excel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.